Halo guys, selamat datang di channel Otak Noob. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari komik terkenal yaitu Marvel, yang dulu ditulis oleh seorang legenda penulis komik Marvel ialah Stan Lee. Dan inilah di awal film, seorang sultan bernama Tony Stark yang dibintangi oleh Robert Downey Jr. melewati sebuah gurun bersama pasukan tentaranya. Mereka mengobrol bersama dan tiba-tiba mobil di depannya meledak. Tony dan para tentaranya panik oleh serangan yang bertubi-tubi itu. Tony berusaha melindungi diri dan berusaha meminta bantuan, namun usahanya tak berhasil. Tony dikejutkan sebuah rudal yang menancap di sampingnya, di mana rudal tersebut yang berasal dari pabriknya sendiri. Kemudian rudal tersebut meledak dan membuat Tony terpental sampai beberapa meter. Tony terkena serpihan itu di dadanya, di mana serpihan itu mengandung racun palladium dan membuat Tony pingsan. Kemudian Tony pun terbangun dengan dikelilingi para teroris yang menyerangnya tadi. Adegan berpindah 36 jam yang lalu dan Tony seharusnya menghadiri acara penerimaan penghargaan kemiliteran di mana ia dipanggil oleh Kolonel Roach, tapi tidak hadir di acara tersebut, lalu diwakilkan oleh teman kerjanya yaitu Obadiah Stane yang memimpin Stark Industries untuk mengucapkan terima kasih. Kolonel Roach kemudian mendatangi Tony di tempat lain untuk memberikan penghargaan itu secara langsung. Kemudian ada seorang reporter yang bernama Christine mengajukan beberapa pertanyaan. Namun dengan jurus buaya daratnya, Tony ia mengajak ke rumahnya untuk melakukan. Keesokan harinya, Christine terbangun dan mencari Tony. Tiba-tiba di belakangnya asisten Tony datang yang bernama Pepper Potts datang menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu, Tony pergi ke Afghanistan dengan menaiki pesawat untuk melakukan presentasi senjata buatan Stark Industries bernama rudal Jericho. Setelah presentasi berakhir, Tony melanjutkan perjalanan bersama tentaranya seperti adegan di awal tadi. Setelah penyerangan Tony dan para tentaranya, Tony mendapatkan luka di bagian dadanya. Selanjutnya, Tony dioperasi oleh Dr. Yinsen dan di bagian dadanya dipasangi elektromagnet untuk menghidupkan dia dari sekaratnya. Setelah Tony bangun dari tidurnya, Tony pun bertanya kepada Dr. Yinsen apa yang dilakukan dokter itu kepada Tony. Dokter pun menjawab, "Saya menyelamatkan nyawamu dengan cara dicas dengan aki mobil untuk mencegah serpihan itu sampai ke jantungnya." Kemudian, sekelompok teroris mendatangi Tony yang dipimpin oleh militan Afghanistan untuk meminta Tony membuatkan rudal Jericho. Namun Tony menolaknya dan Tony pun disiksa. Tak kuat menahan siksaan itu, Tony berbohong demi menyelamatkan nyawanya dan Dr. Yinsen untuk membuatkan rudal Jericho. Dan teroris itu menjanjikan kebebasan dari penyekapan itu. Tony dan Dr. Yinsen saling mengobrol dan mencari cara agar bisa melawan semua teroris itu. Lalu mereka membuat reaktor dan baju besi anti peluru agar dapat keluar dari penyekapannya. Tindakan mereka berdua diawasi, kemudian kelompok teroris itu curiga dengan apa yang dikerjakan Tony dan Dr. Yinsen. Kemudian baju besi itu dipasang di badannya Tony. Untuk menambah energi dalam baju besinya, Dr. Yinsen mulai menyalakan sistem energinya. Namun dirasa Dr. Yinsen tak cukup waktu. Dia mengorbankan diri untuk menakut-nakuti para teroris itu. Di saat sudah selesai, Tony pun mendatangi para teroris itu dan melawannya. Sontak para teroris itu kaget, senjata yang dimiliki tak dapat melumpuhkan Tony. Kemudian Tony mendapatkan Dr. Yinsen yang telah sekarat dan dokter pun meninggal. Lanjut, Tony melakukan perlawanan oleh para teroris itu. Dia membakar stok senjata dan mengaktifkan mode luncur di tengah ledakan stok senjata itu. Setelah melambung tinggi ke udara, dia kehabisan bahan bakar lalu mendarat dengan sangat cepatnya dan turun di tengah padang pasir
Namun baju besi yang dibuat selama beberapa hari itu hancur. Kemudian Tony melakukan perjalanan selama beberapa jam, dan di perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya bantuan pun datang menaiki helikopter. Kolonel Rhodes dan para tentaranya mendatangi Tony lalu diajaknya pulang ke kampung. Setelah sampai di kandangnya, Tony mengadakan konferensi pers. Dia berencana menutup pabrik senjatanya di depan para wartawan, namun rencana itu digagalkan oleh Obadiah Stane. Adegan berpindah di Afghanistan, di mana sisa para teroris itu mencari baju besi yang dikenakan Tony waktu itu untuk keluar dari sekapan mereka. Tony pun memulai membuat baju besi dengan dibantu oleh teknologi robotiknya yang dinamai Jarvis. Kemudian, Tony pun melakukan pengujian pada baju tersebut. Singkat cerita, teroris itu berulah menyerang warga desa, dan tak lama kemudian, Tony datang dengan Mark III-nya. Seketika itu dia menghabisi para teroris itu. Kemudian, Tony terbang mengincar rudal Jericho untuk dihancurkan. Saat dia terbang, dia tertembak misil dari tank dan terjatuh. Tony mampu bangkit lagi, lalu menghancurkan tank dan rudal Jericho. Kemudian, dia pergi lagi. Pangkalan militer Amerika mendeteksi benda asing yang terbang itu, di mana mereka tidak tahu bahwa dia Tony yang menggunakan teknologi canggih miliknya. Dan kemudian, pangkalan militer itu mengirim 2 pesawat jet untuk menghancurkannya. Kemudian Tony menelpon Kolonel Rhodes bahwa dia yang memakai benda asing tersebut. Namun Tony pun tertabrak oleh salah satu pesawat militer angkatan udara tersebut dan membuat pesawat itu hancur. Di tempat lain, Obadiah Stane menemui kelompok teroris itu, dan ternyata Obadiah yang mensuplai senjata-senjata teroris itu. Kemudian Obadiah Stane membunuh para teroris itu dan mengambil serpihan armor untuk dipelajarinya. Lalu Obadiah melumpuhkan Tony dan mengambil reaktor yang ada di dadanya Tony untuk dipasangkan di armor miliknya. Pepper dan para agen yang mencari Obadiah, ternyata Obadiah sudah masuk dalam armornya. Obadiah yang ingin menembak Pepper, Tony pun datang dan menabrak Obadiah. Mereka bertarung dan Tony pun dikalahkan. Kemudian Tony memiliki ide dengan menerbangkan armornya dengan ketinggian maksimum. Lalu armor Obadiah membeku dan terjatuh. Obadiah pun bangkit lagi dan menyerang Tony bertubi-tubi. Kemudian Tony menyuruh Pepper untuk menyalakan reaktor raksasa miliknya. Obadiah terkena radiasi dari reaktor tersebut, dan akhirnya Obadiah terjatuh dan tempat itu meledak dan menghancurkannya. Kemudian Tony menghadiri konferensi pers, dan dia menyebutkan bahwa yang ada di dalam baju besi itu dirinya, yang disebut oleh mereka Iron Man. Akhir cerita film, Tony didatangi oleh Nick Fury untuk menawari proyek bernama Avenger. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.